Bab 639. Energi pedang kehidupan Zhou Yi. Wang Lin berbisik, senior Zhou Yi. Dia bisa merasakan bahwa selain kekuatan luar, alasan utama aura kematian Zhou Yi adalah dirinya sendiri. Dia dengan sepenuh hati ingin mati. Setelah Wang Lin melihat formasi di hadapannya, dia tahu bahwa dia tidak dapat menghancurkan formasi ini. Jika ada yang bisa mematahkan formasi ini, itu hanya Zhou Yi sendiri. Meskipun suara Wang Lin lembut, suaranya bergema melalui celah-celah. Mata Zhou Yi bergetar saat dia perlahan membukanya. Matanya kosong, dan di dalam kehampaan ini ada kesedihan. Wajahnya masih linglung. Tepat pada saat ini, perasaan ilahi Ling Tianhou menerobos sangkar emas. Itu berbalik dan menyerang langsung ke Wang Lin sekali lagi. Desahan lembut bergema di celah itu. Desahan datang dari Zhou Yi, dan pada saat desahan menyebar ke seluruh gua, perasaan ilahi Ling Tianhou yang menyerang Wang Lin segera runtuh. Energi pedang ini menghilang tetapi berubah menjadi bola cahaya yang melayang tanpa bergerak di atas pedang keempat. Kamu harus pergi, Zhou Yi masih belum melihat ke arah Wang Lin. Dia menutup matanya sekali lagi. Jiwa asal Wang Lin menderita luka parah hanya untuk sampai ke sini, dan sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk pergi. Jiwa aslinya kini hanya seukuran bayi, dan tubuh aslinya yang sebening kristal kini keruh. Dia telah menggunakan semua mantranya dan semua yang dia miliki untuk akhirnya mencapai titik ini, karena Zhou Yi adalah dermawannya. Namun, setelah melakukan semua ini, yang dia dapatkan hanyalah 3 kata sederhana dari Zhou Yi. Kamu harus pergi. Wang Lin memperlihatkan senyuman tebal yang mengejek. Senyuman ini bukan ditujukan kepada orang lain, melainkan kepada dirinya sendiri. Hatimu sudah mati, dan aku seharusnya tidak datang. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Saat dia masuk ke sini dan kehilangan 6 bagian jiwa aslinya, dia telah melunasi utangnya kepada Zhou Yi. Hati sudah mati, saat Ting Er pergi, hatiku benar-benar mati, kesedihan di wajah bingung Zhou Yi menjadi semakin kuat. Dalam beberapa ratus tahun dia disegel di sini oleh Ling Tianhou, dia terus-menerus berada dalam kebingungan. Dia tahu tentang invasi iblis kuno, tapi dia tidak ingin menghentikannya. Namun, cahaya keemasan itu adalah cintanya pada Ting Er, dan dia tidak ingin membuangnya. Setelah menghela nafas, Zhou Yi mengangkat tangan kanannya yang berwarna ungu dan menjentikkan jarinya. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul, dan itu mengandung energi pedang yang sangat kuat. Ini adalah energi pedang yang sama yang membuat Ling Tianhou berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ini adalah energi pedang kehidupan dari Rain Celestial Sword. Zhou Yi hanya memiliki 99 sinar energi pedang ini. Saat dia berburu Ling Tianhou, dia menggunakan sebagian besar energi pedang hidupnya. Sekarang dia hanya punya 4 sinar tersisa. Energi pedang menyerang langsung ke bola cahaya di atas pedang keempat dan langsung menembusnya. Meskipun kesadaran ilahi Ling Tianhou sangat kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan energi pedang kehidupan pedang langit hujan milik Zhou Yi. Bola cahaya hancur dan perasaan ilahi Ling Tianhou hancur. Perasaan ilahi berubah menjadi titik cahaya. Dengan bantuan energi pedang, titik cahaya mengalir ke tubuh Wang Lin. Pada saat ini, titik cahaya memasuki jiwa asal Wang Lin. Jiwa asalnya yang rusak mulai pulih dengan kecepatan gila. Dalam sekejap, tidak hanya jiwa aslinya pulih sepenuhnya, tetapi juga perasaan berkembang.
Perasaan ini perlahan berhenti, tapi titik cahaya yang tersisa tidak menghilang. Mereka secara otomatis menemukan energi pedang Ling Tianhou di dalam jiwa asal Wang Lin dan menyatu dengannya. Energi pedang tiba-tiba menjadi 30% lebih kuat dari sebelumnya. Zhou Yi perlahan berkata, energi pedang hidupku tidak dapat disimpan di dalam dirimu, Jat. Aku tidak bisa memberikannya kepadamu, kamu terluka karena aku, jadi aku membantumu pulih. Kamu harus pergi, jangan kembali. Wang Lin menghela nafas dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Kemudian dia menamparkan tas berisi dan pagoda dengan akal ilahi Zhou Yi muncul. Wang Lin melihatnya sebelum melemparkannya ke belakang. Saya sudah memenuhi janji sejak saat itu. Saya tidak akan lagi menjaga pagoda ini. Zhou Yi tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah pagoda. Kesedihan di matanya cukup untuk menutupi langit. Ting Er, kaki Wang Lin berhenti, tapi dia tidak berbalik. Dia berkata, namanya bukan Ting Er. Jika tebakanku benar, namanya King Suang. Tubuh roh Zhou Yi bergetar. Dia mengangkat kepalanya, dan kekosongan di matanya telah hilang. Sebaliknya, digantikan dengan energi. King Suang, Wang Lin berbalik dan memandang Zhou Yi. Dia tidak berbicara tetapi melemparkan batu giok King Lin. Mata Zhou Yi menyipit dan dia menangkap batu giok itu. Dia segera memindainya dengan akal ilahi dan ekspresinya berubah. Setelah sekian lama, dia dengan getir berkata pada dirinya sendiri, King Suang. Suara Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, Putri Kaisar Langit King Lin. King Lin ini adalah orang yang paling berkuasa di alam surgawi. Rumor mengatakan bahwa dia melarikan diri ketika alam surgawi runtuh. Dia bersembunyi di guanya di tanah roh iblis ini, menyembuhkan. Energi di matanya menjadi lebih kuat, dan sedikit vitalitas secara bertahap muncul di tubuhnya. Gas ungu di sekelilingnya mulai bertambah cepat, tapi itu tidak bisa menghentikan kemunculan vitalitasnya. Maksudmu Ting, ayah Ting Er sedang dalam penyembuhan di sebuah gua di sini. Wang Lin, apakah kamu yakin tentang ini? Wang Lin memandang Zhou Yi dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi saya tidak yakin. Kebingungan di wajah Zhou Yi berangsur-angsur menghilang saat dia bergumam, benar, bagaimana orang bisa yakin akan hal-hal semacam ini? Hanya saja, jika ayah Ting Er benar-benar ada di sini, maka dengan kultivasinya, dia pasti bisa membangunkan Ting Er. Zhou Yi saat ini sepertinya sudah lupa bahwa Ting Er hanyalah sisa pecahan jiwa yang terbentuk di dalam mayat wanita dari seribunya obsesi bertahun-tahun. Sekarang sudah hilang dan tidak ada lagi. Aku ingin mengajak Ting Er menemui ayahnya dan membiarkan Ting Er bangun. Vitalitas dalam tubuh Zhou Yi menjadi semakin kuat. Gas ungu yang mengelilinginya sepertinya sudah gila. Itu menyerang titik cahaya keemasan di antara alisnya seperti orang gila. Sebarkan untukku. Matanya berbinar, dan gas ungu yang mengelilinginya segera mulai berjuang untuk membalas. Namun, itu tidak berpengaruh dan dengan cepat dikeluarkan dari tubuh Zhou Yi. Segera, semua gas ungu dipaksa keluar dari tubuh Zhou Yi dan awan besar gas ungu menghilang melalui formasi di tanah. Zhou Yi adalah roh pedang Rain Celestial Sword. Jika iblis kuno dari negeri iblis air datang secara pribadi, maka Zhou Yi mungkin tidak memiliki peluang karena dia hanya memiliki 3 energi pedang kehidupan yang tersisa. Namun, mengusir energi spiritual iblis-iblis kuno tidaklah sulit bagi Zhou Yi.
Gas ungu menghilang dan tubuh Zhou Yi sebening kristal seperti air mengalir. Dia melihat ke pagoda dan melambaikan tangan kanannya. Sinar energi pedang segera terbang keluar dari menara. Pedang ini berukuran kecil dan terlihat jelas dari penampilannya bahwa pedang itu dibuat untuk wanita. Pedang ini adalah salah satu pedang surgawi hujan. Zhou Yi adalah roh pedang-pedang surgawi. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan segera terbang ke pedang kecil ini. Pada saat ini, retakan itu dipenuhi dengan energi pedang. Tepat pada saat ini, 3 bola cahaya yang tersisa segera terbang ke udara. Mereka berubah menjadi akal ilahi dan terbang ke arah Zhou Yi. Mendengus dingin keluar dari pedang, dan sinar energi pedang kehidupan Zhou Yi segera terbang keluar. Suara yang menggemparkan bumi tiba-tiba bergema seluruh tidak habis. Seolah-olah energi pedang yang ganas ingin membelah seluruh tidak habis. Ketiga bola cahaya itu segera hancur dan dimakan oleh Zhou Yi. Adapun proyeksi dari 4 pedang di tanah, mereka juga dihancurkan oleh energi pedang kehidupan. Formasi di tanah hancur karena pedang. Retakan yang menyegel Zhou Yi segera runtuh. Ling Tianhou, meskipun kamu telah menyegelku selama ratusan tahun, jika bukan karena hatiku sudah mati, bagaimana segelmu bisa menjebakku? Aku adalah roh pedang dari pedang surgawi hujan. Hidupku sepanjang langit dan bumi dan aku mewarisi 4 maksud pedang besar dari zaman kuno. Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, kecuali aku mengizinkannya, kamu tidak bisa menyegelku. Dalam ratusan tahun ini, meskipun hatiku mati, aku terus-menerus dapat merasakan warisan dari niat pedang kuno. Jika kita bertemu lagi, mari kita lihat apakah kultivasi saya masih sama seperti sebelumnya. Zhou Yi terbang sesaat sebelum retakan itu runtuh. Wang Lin segera mengikuti Zhou Yi. 1 pedang dan 1 orang muncul di luar celah. Zhou Yi muncul dari pedang surgawi. Dia masih terlihat sama seperti sebelumnya, hanya saja sepertinya waktu telah berlalu. Dia memegang pagoda di tangannya. Setelah melihat pagoda itu, dia mengirimkannya ke Wang Lin. Wang Lin, simpan ini dengan aman untukku. Wang Lin mengangguk. Dia menangkap pagoda itu dan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Tatapan Zhou Yi tertuju pada Wang Lin, dan ada sedikit rasa terima kasih di matanya. Dia berkata, bagi Anda yang mencapai langkah ini hanya dalam beberapa ratus tahun patut mendapat ucapan selamat. Wang Lin menghela nafas dan berkata, terima kasih kepada senior untuk Ascend dan Kristal. Kalau tidak, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Ascend dan Kristal adalah hadiahmu karena menjaga Ting Er, jadi tidak perlu berterima kasih padaku. Jika ada ucapan terima kasih yang harus diucapkan, seharusnya saya berterima kasih kepada Anda. Saya tidak menyangka kita berdua akan bertemu lagi setelah beberapa ratus tahun. Memikirkannya sekarang, jika bukan karena kamu bertekad untuk menemukanku, kita tidak akan bertemu hari ini. Zhou Yi melihat Wang Lin ingin berbicara, tetapi dia melambaikan tangannya untuk menghentikan Wang Lin. Dia merenung sebentar dan bertanya, Wang Lin, saya ingat ada 2 pedang surgawi di pagoda, apakah Anda masih memiliki yang lainnya? Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi yang dibawa Su Li Guo terbang keluar. Su Li Guo berada di dalam pedang surgawi dan segera merasakan keberadaan Zhou Yi. Dia juga merupakan tubuh roh, jadi perasaan yang dia rasakan saat ini sangat kuat. Yang lainnya seperti penguasa semua roh pedang, dan dia kagum.
Dia bahkan merasa bahwa orang ini adalah roh pedang asli dari pedang yang dia miliki. Dia hanya berada di rumah orang lain. Setelah Zhou Yi melihat pedang surgawi, matanya berbinar. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan Su Liguo segera terbang keluar dari pedang surgawi. Wajahnya dipenuhi keinginan untuk menyanjung, ini bahkan lebih intens daripada saat dia menghadapi Wang Lin. Senior, nama juniornya adalah Su Liguo. Tuankulah yang membuatku hidup di dalam pedang surgawi, itu bukan karena aku ingin. Ekspresi Wang Lin segera menjadi jelek dan dia dengan dingin menatap Su Liguo. Zhou Yi tertawa dan berkata kepada Wang Lin, "Wang Lin, aku tidak bisa memberikan mantraku padamu, tapi tubuh roh ini cukup bagus. Saya bisa mengizinkan dia untuk memahami maksud pedang kuno dan mempercepat pertumbuhannya sampai dia dapat sepenuhnya mengendalikan pedang surgawi ini." Bab 640. Hadiah besar, lubang kecil. Su Liguo terkejut. Matanya menoleh dan dia dengan hati-hati berkata, "Itu, senior, apa maksud pedang kuno ini?" Zhou Yi tersenyum tipis dan berkata, "Rasakan dan kamu akan tahu." Dengan itu, tangan kanannya terulur dan segera meraih Su Liguo. Sinar cahaya keluar dari matanya dan mendarat di mata Su Liguo. Tubuh Su Liguo bergetar dan matanya dipenuhi kebingungan. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan informasi yang tak ada habisnya langsung masuk ke tubuhnya dari kehampaan. Dia merasakan jiwanya yang baru lahir meninggalkan tubuhnya seperti saat dia masih menjadi seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Dia perlahan-lahan tersesat dalam informasi. Zhou Yi melepaskan tangannya dan cahaya keemasan menghilang dari matanya. Dia tampak lelah. Memberikan warisannya kepada orang lain seperti ini akan merusak tubuh rohnya. Namun, dia tidak peduli. Jika Wang Lin bisa melewati semua bahaya untuk menyelamatkannya, dia sendiri tidak akan peduli dengan sulitnya mewariskan warisannya untuk membantu roh pedang Wang Lin. Wang Lin, roh pedangmu terlahir dengan sifat pemberontak, jadi kamu harus berhati-hati saat menggunakannya di masa depan. Namun, Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Saya telah meninggalkan jejak tersembunyi di dalam warisan. Jika dia mencoba mengkhianatimu, dia akan mendapat serangan balasan dari warisannya. Wang Lin memandang Zhou Yi. Kelelahan di wajah Zhou Yi membuatnya menghela nafas dalam-dalam. Dia menggenggam tangannya dan dengan lembut berkata, "Senior, terima kasih." Tindakan Zhou Yi selalu tegas, seperti bagaimana dia secara paksa menghadiahkan Sun Tai sebagai budak Wang Lin. Zhou Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selama Ting Er bisa bangkit, warisan ini tidak ada gunanya bagiku. Wang Lin, aku hanya meminta satu hal padamu, bantu aku menemukan ayah Ting Er." Wang Lin merenung lama sebelum mengangguk. Zhou Yi tersenyum tipis dan tangan kanannya terulur. Dia meraih pedang surgawi tempat Su Liguo berada. Dia memegang pedang itu, menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba menamparnya. Tamparan ini menyebabkan pedang surgawi mengeluarkan dengungan keras, dan gas aneh keluar dari pedang sebelum menghilang. Kulit Zhou Yi menjadi sangat pucat. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi transparan, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Wang Lin berseru, "Senior Zhou Yi, kamu..." Dia tidak menyangka Zhou Yi akan melakukan ini. Mulai sekarang hanya ada 3 pedang surgawi hujan. Adapun pedang ini, sekarang menjadi milikmu. Entah itu roh pedang sebelumku, aku, atau roh pedang setelahku, kami tidak punya hak untuk mengendalikan pedang ini.
Setelah Zhou Yi selesai berbicara, dia melemparkan pedang surgawi ke arah Wang Lin. Wang Lin menangkap pedang itu dengan rasa terima kasih di matanya. Ini bisa dianggap sebagai hadiah besar dari Zhou Yi. Ada total 4 pedang surgawi hujan. Bahkan jika seseorang mencurinya, selama Zhou Yi masih ada, mereka hanya akan memegang kendali sementara atas barang tersebut. Begitu mereka bertemu Zhou Yi, dia akan segera mendapatkan kembali kendali atas pedangnya. Bahkan jika Zhou Yi sudah tidak ada lagi, jika suatu hari wanita berjubah putih itu terbangun, dia bisa menciptakan roh pedang lain untuk pedang surgawi hujan. Roh pedang akan menerima warisan niat pedang kuno dan akan mengendalikan 4 pedang surgawi hujan. Dapat dikatakan bahwa keempat pedang surgawi hujan ini akan selalu menjadi milik roh pedang dan wanita berjubah putih tidak peduli berapa lama waktu berlalu atau berapa banyak reinkarnasi yang terjadi. Namun, saat ini, semuanya berubah. Tamparan itu berasal dari Zhou Yi sebagai roh pedang dan sebagai pewaris niat pedang kuno. Tamparan itu menghancurkan jejak yang menempel pada pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai roh pedang generasi ini, dia seperti seorang kaisar fana. Dia telah membagi sebagian wilayahnya sendiri dan selamanya memberikannya kepada Wang Lin. Mulai sekarang, bahkan jika wanita berjubah putih terbangun atau roh pedang baru terbentuk, mereka tidak akan bisa mengendalikan pedang ini lagi. Itu karena ini adalah keputusan dari roh pedang generasi ini, Zhou Yi, itu sebanding dengan dekrit kerajaan seorang kaisar fana. Selain itu, Zhou Yi mengizinkan Su Li Guo memahami maksud pedang kuno. Dia membukakan pintu untuk Su Li Guo, pintu untuk menjadi roh pedang tertinggi. Dua hadiah luar biasa ini sama dengan memberi Wang Lin peluang besar. Kesempatan untuk mendapatkan pedang surgawi yang tidak akan hancur bahkan setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, seperti wanita berjubah putih. Mulai sekarang, pedang surgawi ini selamanya akan menjadi milik Wang Lin. Bahkan Su Li Guo hanya akan menjadi roh pedang generasi pertama untuk pedang ini. Di alam surgawi, hanya mereka yang memperoleh pangkat dewa surgawi yang dapat memperoleh kesempatan ini. Zhou Yi menghela nafas. Kemudian tubuhnya menjadi buram dan dia memasuki pedang surgawi. Aku bisa merasakan aura roh pedang Rain Celestial Swords generasi terakhir di dasar Tide Abyss. Ini hadiah ketigaku untukmu. Mari kita pergi. Pedang surgawi Zhou Yi dikilat dan dimasukkan ke dalam jurang yang dalam. Wang Lin mengembalikan Su Li Guo, yang masih linglung dan memahami warisan, ke dalam pedang surgawi dan mengejar Zhou Yi. Aura roh pedang Rain Celestial Swords generasi terakhir. Mungkinkah itu kekayaan? Hati Wang Lin bergetar. Zhou Yi berada di depan, dan dengan energi pedangnya menyerang di depan, semua rintangan mundur. Mereka tiba tepat di dasar Tide Abyss. Tempat ini adalah koridor besar berliku dengan lubang tak berujung di dasarnya. Itu begitu dalam sehingga perasaan ilahi pun tidak bisa mencapai dasarnya. Helaian daya isap samar datang dari lubang raksasa. Meski sangat samar, ia selalu ada. Berdiri di jalan setapak di samping tepi lubang, sejumlah kecil tanah menggelinding dari tepinya dan tersedot ke dalam lubang yang dalam. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat ke lubang yang dalam. Dengan kelicikannya, ia langsung menebak bahwa fase pasang surut yang terjadi di luar disebabkan oleh lubang yang dalam tersebut. Dalam benak Wang Lin, dia sepertinya melihat letusan lubang dalam yang menciptakan kekuatan isap yang tak terbayangkan setiap 5.000 tahun. Kemudian,
Melalui saluran misterius, kekuatan hisap mempengaruhi dunia luar dan menyedot banyak hal ke dalam negeri ini. Misteri penciptaan menyebabkan Wang Lin merasa dirinya tidak berarti. Mantra macam apa yang bisa menahan ledakan kekuatan hisap ini setiap 5.000 tahun? Mantra macam apa yang bisa mencapai kekuatan seperti itu? Bahkan Yang Maha Melihat tidak bisa melakukan ini. Aku ingin tahu apakah orang yang dikatakan oleh Yang Maha Melihat telah melangkah ke langkah ketiga bisa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mulai merenung. Kemana arah lubang ini? Wang Lin tidak tahu dan juga tidak bisa menebak. Namun, dia tahu jika dia terjatuh, mustahil untuk keluar. Lubang yang dalam ini sangat aneh, jangan melihatnya terlalu lama. Suara Zhou Yi berasal dari pedang surgawi. Wang Lin menarik pandangannya, tetapi pada saat dia melakukannya, dia tiba-tiba mendengar suara yang sangat samar. Turun, suara ini tidak datang dari lubang yang dalam, tapi dari tas pegangan Wang Lin. Itu bukan Yao Qikui. Bab 641. Pasangan budidaya awan surgawi, Wang Wei, Hu Juan. Murid Wang Lin segera menyusut dan dia melihat ke bawah ke tasnya. Dia membagi sebagian akal ilahi untuk memasuki tas penyimpanan dan menemukan bahwa gulungan misterius yang dia temukan di Suzaku telah terbuka secara otomatis. Ada cahaya ungu yang keluar dari gulungan itu, menciptakan bayangan seorang wanita. Sosok ini sangat cantik. Dengan punggungnya menghadap Wang Lin, seolah-olah dia terus berbisik pelan. Turun. Wang Lin tidak asing dengan sosok cantik di dalam gulungan itu. Kembali ke Suzaku, ketika dia harus berhadapan dengan monster yang dilepaskan oleh leluhur ketiga, sosok dari dalam gulungan ini muncul dan mengambil kendali atas monster tersebut. Wang Lin selalu bingung dengan gulungan ini. Tepat setelah dia mencapai tahap ascendan, dia mengeluarkan gulungan itu ketika dia berada di suku pemurnian jiwa dan tidak membuat kemajuan. Meskipun dia bisa meninggalkan bekas pada gulungan itu, dia tidak bisa mengendalikannya. Pada saat ini, sosok dalam gulungan itu muncul sekali lagi. Wang Lin mengirimkan pesan akal ilahi. Turun ke lubang yang dalam ini. Sosok itu dengan lembut berbisik lagi, turun. Mata Wang Lin berbinar dan dia menarik akal sehatnya. Dia melihat ke bawah ke lubang yang dalam. Lubang itu benar-benar gelap, dan yang bisa dilihatnya hanyalah kegelapan. Setelah merenung sedikit, Wang Lin menarik pandangannya dan mengejar Zhou Yi. Mungkinkah ada sesuatu di dalam lubang dalam yang berhubungan dengan gulungan itu? Wang Lin mengejar Zhou Yi sambil merenung. Suara Zhou Yi terdengar dari depan. Ada kekuatan misterius di dalam lubang yang mempengaruhi pikiran. Jika pikiran seseorang tidak cukup kuat, mereka akan terjatuh. Zhou Yi mengingatkan lagi, jangan melihat lagi dan terus terbang. Wang Lin mengangguk dan memfokuskan pikirannya. Saat dia terbang bersama Zhou Yi melalui koridor, hisapan dari lubang tiba-tiba menjadi kuat atau lemah. Setelah waktu yang tidak diketahui, pedang surgawi Zhou Yi tiba-tiba berhenti, dan Wang Lin juga berhenti. Mereka sudah berada di bagian timur koridor, dan jalan di depan mereka gelap gulita. Hati-hati, ada yang aneh dengan lubang itu. Saat suara Zhou Yi keluar, kabut ungu tiba-tiba keluar dari lubang dan mengelilingi area tersebut. Suara Zhou Yi menjadi seperti ilusi di dalam kabut. Mata Wang Lin menjadi dingin. Kemunculan kabut ini terlalu aneh. Kabut ini tidak hanya menghalangi pandangan, tetapi juga membatasi indera ketuhanan hingga kurang dari 30 kaki. Ketika dia memperluas lebih dari itu,
perasaan ilahi akan menghilang seolah-olah dilahap oleh kabut. Bahkan pada jarak 30 kaki, apa yang bisa dia lihat dengan akal sehatnya agak kabur. Pada saat yang sama, hisapan dari lubang tampak meningkat seiring dengan munculnya kabut. Namun, pengisapan ini tidak berpengaruh pada kabut itu sendiri. Ini sangat aneh. Ada kilatan cahaya pedang di kabut di depan Wang Lin dan kemudian pedang surgawi Zhou Yi terbang. Itu mengelilingi Wang Lin, dan Zhou Yi mengirimkan pesan akal ilahi. Lupakan, naiklah, Wang Lin, dan aku akan mengantarmu. Kabut ini agak aneh, aku khawatir mungkin ada bahaya dengan kekuatanmu. Wang Lin tidak membuang waktu dan melangkah ke pedang surgawi. Gelombang energi spiritual surgawi datang dari pedang ke kaki Wang Lin dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Stabilkan energi Anda, fokuskan pikiran Anda, dan jangan biarkan energi spiritual surgawi keluar. Kata-kata Zhou Yi bergema di benak Wang Lin. Wang Lin segera melakukan apa yang dikatakan Zhou Yi, dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya tiba-tiba bergetar. Itu meninggalkan meridiannya dan membentuk layar energi spiritual surgawi yang berkilauan. Layar cahayanya tidak hanya mengandung energi spiritual surgawi, tetapi juga mengandung energi pedang. Layarnya terbentang dan kabut tiba-tiba terdorong mundur. Sebuah terowongan di tengah kabut terbentuk seolah sepasang tangan raksasa telah membuka jalan. Zhou Yi berubah menjadi seberkas cahaya sambil membawa Wang Lin dan terbang langsung menembus kabut ungu. Saat pedang surgawi terbang, kabut ungu tersingkir. Bahkan ketika kabut ungu tidak tersingkir oleh layar, energi pedang yang kuat dari pedang surgawi membuat kabut ungu menghilang. Pedang surgawi itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga Wang Lin merasakan angin kencang menerpa wajahnya. Kabut ungu sepertinya telah berubah menjadi naga ungu yang melewati sudut matanya dalam beberapa saat. Setelah sekian lama, pedang surgawi tiba-tiba berputar, miring ke atas, dan mulai terbang dalam bentuk spiral. Wang Lin mengayuh energi spiritual surgawi di tubuhnya untuk menstabilkan dirinya sehingga dia tidak terlempar dari pedang surgawi. Aura roh pedang Rain Celestial Sword generasi terakhir ada di depan. Wang Lin, stabilkan dirimu, aku akan melaju dengan kecepatan penuh. Setelah Zhou Yi selesai berbicara, dia memberi Wang Lin waktu beberapa detik untuk mempersiapkan diri. Kemudian pedang surgawi itu tiba-tiba berakselerasi. Itu sangat cepat bahkan mulai menciptakan bayangan setelahnya. Seolah-olah itu sedang berteleportasi. Wang Lin berdiri di atas pedang surgawi dan merasa seperti 100.000 gunung baru saja melewatinya. Dia tidak lagi bernapas dan memegang seteguk energi spiritual surgawi. Jika itu benar-benar teleportasi, itu akan baik-baik saja, dan Wang Lin tidak akan merasa seperti ini. Namun, ini bukanlah teleportasi, tapi mereka telah mencapai kecepatan yang setara dengan teleportasi. Layar langit terdistorsi dan berubah bentuk hingga menempel pada tubuh Wang Lin. Pedang surgawi mencapai kecepatan yang tak terbayangkan. Wang Lin bahkan bisa melihat kabut di sekelilingnya telah berubah menjadi lautan kabut. Ini adalah ilusi yang disebabkan oleh fakta bahwa mereka melaju terlalu cepat. Perasaan yang baru dia rasakan ketika baru saja memasuki dunia kultivasi ratusan tahun yang lalu muncul sekali lagi. Ini membuatnya sangat melankolis. Ini adalah pedang surgawi dan roh pedang. Meskipun pedang surgawi saya memiliki kekuatan ini, roh pedang tidak cukup kuat untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Meskipun Suli Guo memiliki sifat pemberontak,
Iblis ini suka menindas yang lemah tetapi takut pada yang kuat. Iblis ini tidak akan bisa lepas dariku. Tepat pada saat ini, kabut ungu mulai bergejolak dan mulai meluas. Kemudian kekuatan isap yang kuat tiba-tiba datang dari jurang maut tempat kabut itu berasal. Kekuatan hisap yang kuat datang terlalu tiba-tiba. Kabut yang awalnya tidak terpengaruh oleh gaya isap ini juga dengan cepat tersedot ke dalam lubang yang dalam. Daya hisap dari lubang menjadi semakin kuat sehingga menyebabkan kabut cepat tersedot ke dalam lubang. Pada saat yang sama, beberapa kerikil halus di sepanjang dinding juga tersedot. Pada saat ini, di koridor di kejauhan, ada pedang besar yang tertancap di dinding. Ia mulai bergetar dan mulai bergerak sedikit demi sedikit keluar dari tembok. Akhirnya, dengan keras, ia ditarik keluar dari dinding dan langsung menuju ke lubang karena adanya gaya isap. Pada saat ini, pedang Zhou Yi terbang lewat. Wang Lin bisa mengenali pedang emas besar yang familiar menuju lubang yang dalam. Zhou Yi tidak ragu untuk berbalik dan berbalik menuju lubang yang dalam menuju pedang besar. Kekuatan isap di dalam dan di luar lubang dalam sangat berbeda. Sekarang Zhou Yi terbang ke dalam lubang dan terbang ke arahnya, kecepatannya lebih cepat dari kilat. Dalam sekejap mata, mereka berhasil menangkap pedang emas besar itu. Wang Lin mengungkapkan ekspresi ketegasan saat berada di pedang surgawi dan segera menangkap pedang besar itu. Namun, kekuatan isap lubang dalam telah melilit pedang besar itu. Sekarang Wang Lin meraih pedangnya, itu sama dengan mencuri harta karun dari lubang yang dalam dan bertarung melawan kekuatan isap. Saat dia meraihnya, tiba-tiba ada tarikan yang kuat. Tubuh Wang Lin menjadi tidak stabil sesaat dan dia hampir jatuh dari pedang surgawi. Pada saat krisis ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan sungai bawah tanah tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Di bawah kendali Wang Lin, sungai dunia bawah mulai berputar dengan keras di sekelilingnya, membentuk pusaran dengan dia di tengahnya. Hisap pada Wang Lin melemah dan kemudian dia segera menarik pedangnya. Pedang besar itu berhenti jatuh ke dalam lubang dan perlahan ditarik kembali. Raungan datang dari Zhou Yi, dan raungan itu sepertinya mengandung mantra roh pedang. Pedang itu melepaskan kilatan cahaya dan Zhou Yi tiba-tiba menarik Wang Lin menuju bukaan lubang. Wang Lin merasa tubuhnya akan terkoyak. Pedang besar di tangan kanannya sepertinya memiliki berat yang tak terhingga. Dia berdiri di atas pedang surgawi dan pembuluh darah di wajahnya muncul. Saat Zhou Yi menyerbu ke atas, pedang besar itu perlahan ditarik ke atas juga. Mata Wang Lin dipenuhi tekad. Saat ini, dia tidak boleh melepaskannya. Dia takut pedang ini tidak akan pernah bersinar lagi jika dia melepaskannya. Saat Zhou Yi menyerang, pedang besar yang dipegang Wang Lin perlahan terbang juga. Emas pada pedang itu semuanya telah jatuh, memperlihatkan pedang yang benar-benar hitam. Permata yang tersisa di gagang pedang semuanya telah hancur dan tersedot ke dalam lubang yang dalam. Zhou Yi meraung, meningkatkan kekuatan pedang surgawi, dan pedang besar itu ditarik ke atas beberapa puluh kaki lagi. Wang Lin menggunakan lebih banyak energi spiritual surgawi dan membuat sungai dunia bawah berputar lebih cepat. Ini terus-menerus melemahkan daya isap. Akhirnya, Zhou Yi bergegas keluar dari lubang yang dalam bersama Wang Lin. Saat mereka menyerang, Wang Lin meraung. Pedang besar itu dicabut dan mendarat di tangan Wang Lin. Ada kata dangkal yang terukir di pedang besar itu, kekayaan. Sambil memegang kekayaan, banyak kenangan dari masa lalu terlintas di benak Wang Lin.
Dia menarik napas dalam-dalam, dan sebelum dia sempat melihat, Zhou Yi segera menariknya ke koridor terdekat. Kecepatan Zhou Yi sangat cepat saat dia bergerak melewati koridor. Wang Lin mengirimkan pesan akal ilahi kepada Zhou Yi, membawanya ke satu-satunya jalan keluar di Tide Abyss, pintu keluar di negara setan api. Wang Lin memegang kekayaan di tangannya dan dengan hati-hati melihatnya sebelum memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Pandangan sekilas tadi memungkinkan dia melihat beberapa petunjuk tentang pedang itu. Jika budidayanya tidak cukup, dia tidak akan melihat apapun, tetapi sekarang budidayanya telah mencapai tahap ascendan, itu berbeda. Namun, sekarang bukan waktunya untuk belajar, jadi dia memasukkannya ke dalam tasnya. Wang Lin bersiap untuk mempelajarinya dengan cermat setelah meninggalkan Tide Abyss. Perjalanan ke Tide Abyss selesai. Sayangnya, saya tidak tahu di mana token misterius itu. Wang Lin mulai merenung. Di dalam tas pegangan Wang Lin, binatang nyamuk itu membuka matanya dan menunjukkan sedikit keraguan. Biasanya, saat berada di dalam tas berisi, kecuali jika menggunakan mantra yang luar biasa, ia seharusnya tidak bisa merasakan apa yang ada di luar. Namun, saat ini, dia merasakan ada banyak aura yang memberinya perasaan yang sangat familiar. Setelah ragu-ragu sebentar, nyamuk itu masih belum bisa memahaminya. Ia memandangi katak petir yang masih tertidur, berbaring di punggung katak petir, dan menutup matanya. Dengan kecepatan Zhou Yi, mereka semakin dekat dengan keberadaan negara iblis api. Pada saat yang sama, mereka semakin dekat dengan kabut dan sejumlah besar nyamuk di sekitar keserakahan dan kelompoknya. Di negeri roh iblis, awan terbang mendekat dari selatan. Awan ini dipenuhi dengan energi spiritual surgawi seolah-olah merupakan sesuatu dari alam surgawi. Ia mengeluarkan semburan cahaya, dan saat terbang melintasi langit, ia memenuhi langit dengan warna. Ada dua orang berdiri di atas awan keberuntungan ini, seorang pria dan seorang wanita. Laki-laki itu dalam posisi tegak, mengenakan jubah biru dengan sulaman awan biru di atasnya, dan awan itu bahkan mengeluarkan riak. Rambut panjangnya tergerai di belakangnya, memperlihatkan wajah tampan. Dia menghadap angin dan memegang seruling giok hijau di tangannya. Seiring dengan bagaimana kainnya berkibar tertiup angin, dia seperti makhluk surgawi. Di belakangnya, wanita itu mengenakan gaun lavender yang disulam dengan bunga-bunga kecil berwarna merah muda. Rambutnya diikat longgar menjadi sanggul dengan jepit rambut lavender di dalamnya. Meski terlihat biasa saja, namun tidak kehilangan keanggunannya. Dia memakai riasan tipis, dan bibirnya merah tanpa menggunakan cinabar apapun. Bisa dibilang tubuhnya lembut dan auranya harum. Mata wanita itu sesekali menatap pria di sampingnya, dan matanya mengandung kelembutan. Jelas sekali keduanya adalah pasangan kultivasi. Meskipun pembudidaya normal dapat mengendarai awan dan kabut, itu adalah awan putih dan kabut biasa yang terbuat dari uap air. Mantra semacam ini dianggap berkualitas rendah. Bukan saja metodenya tidak cepat, tapi juga tidak ada yang spesial darinya. Itu hanya digunakan oleh beberapa orang untuk berpura-pura menjadi makhluk surgawi untuk membodohi manusia. Namun, pasangan budidaya ini berbeda. Awan ini disempurnakan dari awan surga ke-9. Bahkan sebelum runtuhnya alam surgawi, hal itu sangat jarang terjadi. Kekuatan awan ini terletak pada fakta bahwa ia secara alami mengandung petir surgawi, jadi kekuatannya secara alami tidak boleh diremehkan.
Para pembudidaya generasi tua akan segera mengenali keduanya setelah melihat awan. Alasannya adalah hanya orang-orang di alam yang sama dengan leluhur darah, Ling Tianhou, dan Yang Maha Melihat yang bisa menaiki awan seperti itu. Pasangan budidaya awan surgawi. Pasangan budidaya yang datang ke tanah roh iblis saat itu bersama Ling Tianhou dan Sang Maha Melihat. Mereka menempati salah satu gua dan tidak pernah pergi selama puluhan ribu tahun. Wang Wei, Hu Juan. Budidaya kedua orang ini sudah bisa menandingi All Seer dan teman-temannya. Ditambah fakta bahwa keduanya pandai bekerja sama, bahkan All Seer pun sangat berhati-hati terhadap mereka. Yang lebih ditakuti oleh All Seer adalah asal-usul keduanya. Identitas kedua orang ini sangat misterius. Bahkan All Seer tidak dapat mengetahui apapun tentang mereka. Dia hanya samar-samar mengetahui bahwa kedua orang ini telah berkultivasi lebih lama daripada dirinya. Beruntung keduanya memiliki sifat yang sangat damai dan tidak suka berebut kekuasaan. Selama tidak ada yang memprovokasi mereka, tidak akan ada masalah. Jika lelaki tua pendek itu melihat dua orang ini, dia pasti akan langsung mengenali mereka dan mengertakkan gigi. Keduanya adalah orang-orang yang mencuri tas penyimpanan darinya saat itu. Keduanya menaiki awan dan terbang langsung menuju negeri iblis api. Saat awan memasuki negara setan api, Beilou, yang berada di bawah ibu kota negara setan langit, tiba-tiba membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya keemasan yang sangat terang, namun cahaya itu segera menghilang. Mereka benar-benar meninggalkan gua, sepertinya aku harus meningkatkan kecepatan melahap jiwa iblis kuno lainnya. Ada rasa takut yang sangat tersembunyi di mata Beilou. Saat awan langit terbang langsung ke negeri iblis api, semua awan di langit terpaksa menyingkir. Bahkan para jenderal iblis dan tentara di kota semuanya terguncang, mereka tidak berani terbang untuk memeriksa sama sekali. Tidak lama kemudian, awan langit berhenti di pintu keluar tidak habis. Awan itu berangsur-angsur menghilang dan keduanya mendarat. Mata pria itu dipenuhi ketertarikan saat dia tersenyum pada wanita di sebelahnya. Menarik, Juan R. Ada beberapa batasan di sini. Pembatasan ini cukup pintar. Mata wanita itu dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, dengan suara anggun, tidak banyak batasan yang dapat membangkitkan minat Anda. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.